Kita ke informasi yang perlu mendapatkan perhatian Anda. Bertonton narkotika jenis sabu beredar deras di Indonesia di masa pandemi. Dari hasil pengungkapan polisi menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat besar perdagangan narkotika dengan pengguna aktif mencapai 3 juta jiwa lebih. Masa depan generasi muda kita terancam hancur. Demikian pula nasib bangsa ini. Lalu bagaimana membendungnya? Kita lihat yuk. Hai, saya David Silahoy. Tahukah Anda bahwa kejahatan terbesar sepanjang sejarah umat manusia adalah pembunuhan secara perlahan masa kini dan masa depan anak bangsa dengan peredaran narkotika? Kampanye yang digaungkan untuk memerangi peredaran narkotika ini pun belum sepenuhnya efektif mengalahkan bandar-bandar narkoba. Lalu bagaimana caranya? Kita lihat yuk. Hari Minggu 13 Juni 2021 lalu, Anji ditangkap polisi karena diduga telah mengkonsumsi narkotika dengan barang bukti yang beragam. Penangkapan musisi Anji telah menambah daftar kasus publik figur yang terjerat barang haram ini. Dalam waktu yang bersamaan, polisi menggagalkan pengedaran sebanyak 1,1 ton sabu yang diduga diedarkan oleh jaringan internasional Timur Tengah Indonesia. 7 orang tersangka diamankan di Polda Metro Jaya. Kita tentunya semua prihatin bahwa Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah konsumen yang sangat besar. Aksi kepolisian Resor Jakarta Pusat menangkap para kurir narkoba di tengah jalan sempat viral di media sosial. Dari penangkapan tersebut, polisi menetapkan 2 orang tersangka berinisial NR dan HA dan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 310 kg yang diduga diproduksi di Iran dan dikendalikan dari Nigeria. Sebelumnya pada 21 April 2021, tim Satgasus Merah Putih Polri mengungkap peredaran 1,2 ton narkoba jenis sabu di kawasan Aceh Barat. Sabu disimpan para tersangka di dalam 1 bak fiber berukuran besar. Dalam pengungkapan ini, sekitar 1,2 ton sabu berhasil diamankan. Walau sudah banyak kasus narkotika yang diungkap polisi, namun demikian hingga kini narkotika masih beredar di Indonesia. Bahkan jumlahnya sangat besar. Dalam 3 bulan terakhir saja, Polri telah mengamankan 3,9 ton sabu. Sementara 3 tahun terakhir, barang bukti telah mencapai 8 ton sabu. Menurut Kapolri Listio Sigit Prabowo, 2,5 ton sabu dapat merusak 10 juta jiwa. Dan jika kita total seluruh hasil tangkapan adalah 10 ton, maka ada sekitar 40 juta anak bangsa berpotensi hancur akibat narkotika. Sementara itu hingga 2019 jumlah pengguna narkoba di Indonesia masih di atas angka 3 juta jiwa dengan rentang pengguna di usia produktif 15 hingga 35 tahun. Ironisnya dari 3,8 juta pengguna, 2,29 juta jiwa adalah pelajar dan mahasiswa. Berkali-kali kita mendapat informasi artis terkena narkotika. Anak-anak muda kalangan artis dan publik figur juga terjebak dalam narkotika. Itu baru yang kelihatan, belum lagi mereka yang tidak terekspos. Apakah sudah tidak ada lagi cara membendung derasnya narkotika? Tentu ada. Salah satunya yang dinilai efektif adalah dimulai dari keluarga. Bagi seorang mantan pecandu narkotika, Yeri Patinasarani, anak dari legenda sepak bola Indonesia Roni Patinasarani, kembalinya sang ayah ke rumah untuk menemani anak-anaknya yang telah kecanduan narkotika merupakan masa yang paling indah dalam hidupnya. Saya sebagai mantan pemakai narkoba, kalau tidak menemukan yang lebih enak dari narkoba yang dia konsumsi, sulit berhenti. Sederhananya gitu. Harus ada yang bisa menggantikan dari narkoba. Iya, jadi disuruh berhenti, dia bisa jatuh kecuali dia menemukan yang lebih hype, lebih dalam, lebih deep dari spesifik narkoba yang dia gunakan. Dan apa aja misalnya dia downer, hyper, halusinogen, apa aja. Narkoba itu kan membangkitkan ledakan dopamin yang menyebabkan orang bisa happy, lalu itu yang jadi candunya. Ya, gitu. Nah, jadi kalau dia nggak ketemu yang lebih enak, sulit berhenti. Nah,
salah satu faktor yang bisa membuat orang menemukan yang lebih enak dari narkoba ini adalah keluarga. Secara khusus peran ayah. Saya kutip penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan. Jadi kalau orang mau tahu rasanya narkoba tanpa menggunakan, sebenarnya mirip dengan, kalau menurut saya bahkan bisa dibilang sama dengan seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dibelai sama bapaknya. Yeri menyadari bahwa kesembuhannya karena sang ayah telah menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga dari keluarga. Untuk itulah Yeri pun melakukan hal yang sama untuk menolong sesamanya. Jadi kalau anak-anak kenyang kasih sayang ayah di rumah, mereka nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah. Kadang orang bilang, terus hadir mau ngapain? Iya kan? Nah kalau ayah hadir nggak tahu mau ngapain, akan ada orang-orang yang tahu harus ngapain sama anak-anak kita. Kehadiran seorang ayah dapat menjaga anak dari jeratan narkotika. Begitu juga penerimaan seorang ayah. Sebab perasaan tertekan akibat harapan orang tua pada si anak yang tidak dapat dicapai juga dapat membuat anak mencari jalan keluar dari yang lain. Seperti yang diceritakan oleh Citra, adik dari seorang korban narkotika. Tapi ketika anak-anaknya mungkin mengalami kemampuan yang di bawah standar, sehingga anak-anaknya nggak bisa terbuka, mungkin mereka malu. Dan yang kedua mungkin juga, bukan mungkin ya, abang saya juga berkata pergaulan. Awal-awalnya abang saya tuh dikasih gratis. Kita minta bantuan ke Bro Yeri Patinasarani. Kita lihat waktu kita bertemu di gereja, dia kasih kesaksian bagaimana papanya merangkul dia sebagai orang tua kepada anak. Walau pedih tak tertahan karena Reynold, kakak Citra, harus meregang nyawa akibat komplikasi dampak 10 tahun menggunakan narkoba, namun Reynold telah berhenti konsumsi narkoba 3 tahun sebelum meninggal dunia. Bahkan ia menyadari bahwa dirinya diterima apa adanya oleh orang tua dan keluarga. Ketika hubungan keluarga dipulihkan, maka anak-anak tidak perlu lagi mencari penenang atau hiburan di luar rumah. Biarkan mereka kenyang dengan kasih sayang orang tua sehingga tidak ada tempat lagi bagi narkotika. Saya David Silahoy dan tim liputan iNews melaporkan.